Al-Fatihah ila ruh Sayyidina wa Habibina Syafi'ina Rasulillah Muhammadin Abdillah Sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi tayyibin wa tahirin wa asbil akramin al-muhtadin wa azwajihi tahirat ummahatul mu'minin wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma ila arwahi sadatina Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wal Hasan wal Husain wa Fatimah az-Zahra wa Khadijah al-Kubra wa Aisyah ridha wa azwaji Rasulillah wal Hamzah wal Abbas wa jami' ashabi Rasulillah wa ansar Rasulillah wal muhajirin mujahidin fi sabilillah ajma'in thumma ila ruh murabbi arwahina wa atsadina Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun wa Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Malik Al-Hasani wa Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari wa Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani wa Syekh Muhammad Nafiz bin Idris Al-Muzan Al-Banjari wa jami'il awliya fi hadhihi al-baldah wa usulihim wa furu'ihim annallahu yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan naubah wa ya ahlan nur. Al-ummahat wal akhwat wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Limpahan puji kita haturkan tak henti-hentinya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik serta hidayah sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama dalam suatu majlis, yaitu majlis Sayyidah Fatimah Az-Zahra Al-Batul, dengan niat, dengan harap semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita rahmat, memberikan kita kasih sayang. Karena kalau orang dikasih rahmat oleh Allah, disayang sama Allah, apapun yang dia lakukan insyaallah adalah hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau orang itu disayang sama Allah, mendapatkan rahmat dari Allah, maka orang tersebut akan dibimbing oleh Allah, diarahkan oleh Allah, tidak melakukan kecuali hal-hal yang mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah, berarti orang tersebut itu adalah orang yang tidak mendapatkan rahmat, tidak mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hal yang kita bisa gunakan untuk menjemput atau mendatangkan rahmat Allah adalah hadir di majelis seperti ini. Jadi berusaha untuk istiqomah, berusaha untuk istiqomah hadir di majelis-majelis kebaikan, majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, majelis-majelis sholawat, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semuanya untuk menjadi pribadi-pribadi, menjadi orang-orang, terutama pian-pian muslimah-muslimah yang bisa seperti Sayyidah Khadijah, bisa seperti Sayyidah Fatimah, sehingga pian insyaallah menjadi seorang wanita yang nanti akan berkumpul bersama Sayyidah Fatimah Az-Zahra, berkumpul dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hal satu perkara yang membuat rizki seseorang itu sempit, rizki seseorang itu susah. Banyak orang mengeluhkan tentang sempitnya rizki. Ya walaupun memang mungkin getah murah ya. Yang jual getah, yang nukar getah pada ngeluh. Yang disalahkan siapa? Musim-musim kayak ini getah murah, yang disalahkan siapa? Siapa yang disalahkan? Corona. Corona kada salah disalahkan. Corona itu makhluk Allah, jangan disalahkan. Takutnya yang punya makhluk ini nanti sarik. Dikit-dikit nyalahin corona, getah murah nyalahin corona, dagangan sepi nyalahin
corona. Warung sepi, nyalahkan corona. Pasar sepi, nyalahkan corona. Kada bisa tulak ke pasar, nyalahkan corona. Corona terus yang disalahkan. Hah? Jadi yang salah bukan coronanya, tapi yang salah adalah diri kita. Kenapa kok Allah ngasih rizki sempit kepada kita? Allah mempersulit rizki kita itu kenapa? Ini sama-sama ngaji, bukan berarti ulun sudah lancar rizkinya. Sama-sama. Pokok sama-sama yang rizkinya lancar, yang rizkinya sempit, sama-sama kita ngaji saat ini, hari ini kita ngaji. Apa sih sebab, apa sih penyebab rizki seseorang itu sempit? Kenapa orang itu rizkinya susah? Kenapa orang itu rizkinya kok kada berberkah? Kenapa orang itu kok hidupnya kok penuh dengan masalah? Kenapa orang itu kok hidupnya penuh dengan ketidakbahagiaan? Kenapa orang itu hidupnya kok penuh dengan hal-hal yang kada nyaman? Nah, ini kita kaji pada sore kesempatan kali ini. Nanti sambil kalau sudah selesai itu sedikit kita bahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan ada beberapa permintaan tentang nikah. Hari apa yang baik digunakan untuk nikah? Sering ulun ditanya tentang itu. Kemudian waktunya itu jam berapa yang nikah itu? Apa pagi kah, siang kah, sore kah, malam kah, atau tengah malam kah nikah? Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan itu. Nanti kita singgung sedikit tentang itu. Pernah pada suatu hari Rasulullah SAW itu menyampaikan sesuatu hadis, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Thauban. Diriwayatkan an Thauban qala Rasulullah SAW, wa innar rajula la yuhramur rizqa bidzambi yusibuh. Ini hadis mungkin pernah kita dengar. Jadi diriwayatkan dari Sayyidina Thauban bahwasanya beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya seseorang itu diharamkan oleh Allah rizkinya, Allah persulit rizkinya. Haram bukan berarti sama sekali enggak dapat rizki. Artinya haram di sini susah rizkinya. Rizkinya itu susah. Sesungguhnya seseorang itu Allah susahkan rizkinya, Allah persulit rizkinya, Allah tidak mudahkan dia untuk mendapatkan rizki itu dengan sebab apa? Bidzambi yusibuh, dengan sebab dosa yang dia lakukan. Penyebab perkara yang satu-satunya perkara yang menyebabkan rizki itu susah tidak lain adalah dosa. Jadi kalau ulun pian menemukan kok kenapa ulun kok misalkan nih, kenapa kami ini kok rezekinya susah? Berarti sebabnya apa? Dosa. Kenapa kami ini kok kayak kada seperti orang? Orang tuh nyaman rezekinya. Kenapa ulun kami ini kok usahanya susah? Berarti sebabnya apa? Dosa. Jadi enggak boleh kita nyalahkan siapa-siapa. Kada boleh kita nyalahkan, wah ini pasti ini warung ulun ini diguna-guna orang nih. Nah, orang tuh pasti nanam sesuatu nih di depan warung, ini dicari, di dapur dicari, di rumah dicari, nanti digantungkan orang apa, kain kafan kubur, tanah kuburan kah, kain kafan kah. Ulun nanya, tanah kuburan bisa nggak membuat dagangan seseorang sepi? Bisa nggak? Udah, kok nggak ada dijawab nih? Kira-kira tanah kuburan itu, kalau dilemparkan apa? Ditaburkan di tokonya orang, kira-kira bisa nggak membuat toko orang itu sepi? Bisa nggak? Tanah kuburan. Berarti nanti kalau tanah kuburan bisa, berarti ya pian ambil aja, taburkan ke toko mana kah? Hah? Yang membuat toko ramai siapa? Allah atau tanah kuburan? Allah apa penglaris? Allah. Yang buat sepinya toko itu Allah atau tanah kuburan? Bapak mau jawab ini ragu-ragu. Kalau tanya sekali lagi, yang bisa membuat toko itu rame Allah atau penglaris? Misalkan nih pian datang ke guru minta penglaris, minta azimat, tolong tulisakan
azimat, akhirnya dituliskan azimat apakah, tempel nih, nanti tempel di muka toko pian, insyaallah toko pian laris. Ulun nanya, itu yang membuat toko laris, yang penglaris azimat atau jimat yang diolahkan guru atau Allah? Allah. Yakin Allah apa azimat? Allah, tapi mungkin melalui azimat tadi yang pian tempelkan di toko pian. Mungkin ya kan? Nah, yang membuat sepi toko seseorang itu kain kafan yang ditanam di depan toko tersebut atau Allah? Allah. Yang membuat rame Allah, yang membuat sepi Allah. Warung kayak itu juga, warung yang membuat rame Allah, yang buat sepi Allah. Orang misalkan yang membuat orang itu bisa kerja di perusahaan siapa? Allah, bukan HRD. HRD itu bagian penerimaan karyawan itu loh. Ada kawan, ini kalau dilihat si A pasti diterima, tapi ternyata ditolak sama pabrik. Si B kadang ada potongan diterima, tapi ternyata diterima sama pabrik. Memang yang menerima orang ini di pabrik tersebut ini bukan pabriknya, bukan HRD-nya, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, subhanallah, yang membuat karyawan di PHK itu bukan corona. Yang mengeluarkan seseorang dari pekerjaannya ini bukan corona, tapi siapa? Allah, cuma melalui perusahaan gara-gara ada corona. Gara-gara ada corona. Berapa banyak sudah orang yang pegawai di Adarokah di Sispama yang WA ulun, Ustaz mohon doakan semoga ulun nikah tidak termasuk yang di PHK. Takut dengan PHK. Kenapa? Kawan-kawannya banyak yang di PHK. Ulun tanya sekali lagi, yang mengeluarkan orang ini dari pabrik itu Allah atau gara-gara apa bosnya? Allah, tapi melalui bosnya. Jadi semuanya berarti ujung-ujungnya itu Allah gitu. Ujung-ujungnya Allah, ujung-ujungnya Allah. Yang membuat nyaman Allah, yang membuat tidak nyaman Allah. Allah membuat nyaman gara-gara orangnya memang pantas untuk mendapatkan yang nyaman-nyaman. Memang pantas dikasih nyaman. Kenapa? Taat sama Allah. Sebaliknya, kenapa kok Allah kasih yang kada nyaman? Mungkin Allah pengen ganti yang lebih baik, atau mungkin gara-gara Allah pengen ngasih teguran. Nah, ini yang kita bahas kali ini adalah yang teguran tadi itu, yaitu apa? Dengan sebab dosa akhirnya Allah murka, Allah kasih teguran, Allah kasih sesuatu yang kada nyaman, keluar di PHK dari pabrik kah, atau mungkin usahanya macet lah, usahanya bangkrut lah dan sebagainya, sampai-sampai dia ini buat makan aja susah lah. Itu semuanya tidaklah Allah persulit rizki seseorang kecuali sebabnya hanya satu. Apa itu? Dosa yang dia lakukan. Maka dari itu yang harus kita lakukan, ya, perbanyak istighfar, taubat kepada Allah, perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah, dan tinggalkan segala bentuk dosa-dosa yang Allah membuat Allah murka kepada kita. Jadi ini yang perlu kita pahami, bagaimana kita ini mendapatkan rizki yang dimudahkan oleh Allah. Bagaimana kita biar Allah itu memudahkan rezeki kita. Kalau Allah mau, maka semuanya tidak ada yang mustahil. Di daerah Gresik, Jawa Timur itu ada sebuah desa. 3 tahun yang lalu desa tersebut adalah desa paling miskin se-Kabupaten Gresik. Desa paling miskin. Saat ini dia memproklamirkan, mengumumkan diri mereka sendiri bahwasanya kepala desanya ngomong, kami adalah desa miliarder. Miliarder berarti duitnya miliaran. Bukan desa jutawan, tapi desa miliarder. Kenapa? Karena desanya sekarang duitnya miliaran. Itu duit miliaran bukan bantuan di pemerintah. Duit miliaran itu bukan bantuan dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, tapi itu memang hasil dari jerih payah mereka sendiri. Padahal musim corona malah jadi yang asalnya desa termiskin malah jadi desa miliarder. Itu kalau Allah berkehendak. Ya, kalau Allah
berkehendak. Sampai mobil dinasnya pembekal itu Alphard. Wah, ulun kalah dah. Hah? Mobil dinasnya itu Alphard, padahal mobil dinas kantor desa kita nggak ada mobil dinasnya. Sepeda motor aja ini pembekal kita ini. Di daerah Kaltim mobil dinasnya pembekal itu kalau kada salah ini apa Grand Max. Luxio kah Grand Max tuh. Di daerah lain mungkin Avanza. Ini Alphard yang harganya 1,2, 1,3. Allah. Kenapa? Yaitu tadi Allah berkehendak. Memang Allah berkehendak menjadikan kampung ini Allah kasih kemudahan, buka usaha, ibu-ibu PKK mikir kayak apa kita buka usaha sama-sama, hasilnya nanti kita nikmati sama-sama, akhirnya Masya Allah dalam 1 tahun bisa menghasilkan uang 4 miliar. Kampung. Ini bukan bantuan dari pemerintah, tapi hasil jerih payah mereka. Siapa yang membuat kampung ini miliarder? Bukan pembekalnya. Siapa yang membuat mereka itu jadi miliarder seperti itu, uang desa jadi banyak? Bukan kepala desa, bukan. Kepala desa itu hanya perantara. Hakikatnya Allah. Allah mau desa ini mengangkat martabat desa ini, wasilah atau perantara kepala desa. Ada orang, bukan hanya 1-2 orang, yang musim corona bukannya tambah miskin, tambah kaya. Kenapa? Karena Allah berkehendak. Allah berkehendak. Allah berkehendak. Ya, ketika Allah berkehendak itu sudah Masya Allah. Ya, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bikin Allah kun fayakun. Bikin Allah kita ini mudah rezekinya, maka akan mudah semuanya. Bagaimana caranya? Yang kita cari sebab, kenapa sih rezekiku ini kok susah? Kenapa sih kok rezekiku ini kok susah kayak ini, kenapa? Maka tidak lain jawabannya hanya satu, dosa. Makanya kalau pian menemukan kok rezeki pian susah, dicari dosa apa yang sudah pian lakukan, dosa apa yang sudah kita lakukan. Ya? Dosa apa yang sudah kita lakukan? Pokok pasti ada dosa, pasti ada kesalahan, pasti ada kekurangan. Bahkan seseorang ulama ketika dia menemukan sesuatu yang tidak enak pada dirinya, maka dia cari apa ini sunnah yang dia tinggalkan. Orang itu meninggalkan sunnah Nabi, sudah Allah tegur dengan apa? Sesuatu yang kada nyaman. Apalagi sampai dosa. Sunnah ditinggalkan itu sudah kada nyaman hidupnya, apalagi dosa. Itu ulama. Jadi kada tahajud nanti hidupnya susah. Kada sholat duha susah. Itu ulama. Lah kita ini lain ulama. Pasti ada dosa yang kita perbuat, maka periksa, diperiksa, pian periksa. Kalau kada pian, suami pian. Kalau kada suami pian, anak pian. Pokok yang tinggal di rumah itu ada nggak melakukan dosa yang masih dilakukan sampai saat ini belum ditaubati, belum dihentikan, masih aja dilakukan. Kalau masih, lah itu sebabnya. Kenapa itu kok susah rezekinya? Ya, nah, Ustadz kok ada? Ulun ada tetangga, dia ini dosanya Masya Allah dah. Bahkan mohon maaf, itu suaminya itu adalah bandar narkoba, tapi kok rezekinya lancar. Ini orang menghutangkan duit pakai bunga alias rentenir, tapi kok rezekinya lancar. Ini kayak apa? Kata pian tadi, kata Rasulullah, sesungguhnya Allah itu persulit rezeki seseorang karena dosa. Tapi ini orang melakukan dosa, kenapa rezekinya lancar? Orang ini melakukan dosa, dosa semuanya dilakukan, tapi kenapa kok lancar? Ya, itu juga Rasulullah pernah bersabda, "Idza ra'aita," kata Rasulullah, "Idza ra'aita Allah yu'ti al-'abda minad dunya 'ala ma'asih ma yuhib, fa innama huwa istidraj." Jadi Rasulullah pernah bersabda, dan ini hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu wa arda. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhib, fa innama huwa istidraj." Kalau pian melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki, memberikan dunia, padahal orang ini maksiatnya luar biasa. Salat kada, puasa kada, minum-minuman iya, zina iya, narkoba iya. Tapi kok luar biasa Allah kasih rizki, Allah kasih dunia ini melimpah. Rizkinya banyak, rumahnya mewah,
kemana-mana mobilnya mewah, Masya Allah. Ini orang seperti itu, maksiatnya luar biasa, tapi rezekinya kok luar biasa. Kapan kata Nabi? Fa innama huwa istidraj. Sesungguhnya kata Nabi, tidaklah itu kecuali adalah istidraj. Istidraj itu adalah kenikmatan semu yang berujung musibah. Hati-hati ketika kita maksiat, ketika kita ninggal sholat, ketika kita ini ninggal puasa, ketika kita ini main riba, ketika kita ini suka mencaci maki orang, maksiat, ketika kita ini misalkan merenter-nerken uang, jadi menghutangkan orang, menghutangkan uang, seminggu nanti bunganya misalkan 50.000. Kalau 1 bulan berarti 200. Jadi kalau hutang sama aku silahkan, berapapun silahkan, tapi nanti bunganya per minggu bukan per bulan misalkan. Bunganya misalkan 2%, seminggu 2%. Kalau misalkan 1 juta sekian bunganya, sekian, Masya Allah. Tapi hidupnya kok lancar, rezekinya kok enak, rezekinya kok lancar, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ini orang rentenir, ini orang lintah darat, atau menukar getah, timbangan dipermainkan. Ini mohon maaf, pian kalau melihat suami pian nukar getah seperti itu, ingatkan, wahai suamiku, lebih baik kita ini berujung sedikit tapi berkah daripada banyak tapi kada berkah. Hati-hati ketika ngurangi timbangan, menipu, kok duitnya banyak, ini namanya istidraj. Orang kada sembahyang rizkinya lancar, ini namanya istidraj. Apa itu istidraj? Kenikmatan semu yang berujung dengan musibah. Awalnya nikmat, mobil mewah, rumah mewah, tapi ujung-ujungnya nanti Masya Allah. Jadi Allah mengatakan dalam Al-Quran, kemudian Nabi membaca ayat setelah Nabi mengatakan, idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhib fa innama huwa istidrad. Kemudian Nabi mengatakan, membaca suatu ayat, tsumma tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falamma nasu ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghdatan fa idahum mublisun. Kata Allah dalam Al-Quran, dan ini dibaca oleh Nabi, falamma nasu ma dzukiru bih, ketika mereka semuanya orang-orang itu lupa dengan peringatan yang Allah datangkan untuk mereka. Allah ingatkan lewat ayat Al-Quran, lewat hadis Nabi, lewat perkataan orang alim, perkataan ulama, tapi mereka itu lupa dengan itu, lupa dengan peringatan-peringatan seperti itu. Sampai mereka ketika Allah berikan sesuatu kepada mereka yang banyak, akhadnahum baghtah, maka kami akan mengambil mereka atau mengambil nikmat dari mereka baghtah, langsung diambil, habis harta. Usaha tiba-tiba bangkrut, rumah tiba-tiba terbakar, ya, perusahaan tiba-tiba hancur. Mau ada aja ini, Allah ambil semuanya baghtah, secara tiba-tiba. Tiba-tiba Allah itu ambil semuanya tak terkecuali. Fa idahum mublisun. Lah ketika itu mereka itu merasa putus asa, menyesal dengan penyesalan yang luar biasa. Ini namanya istidraj. Kalau ada orang sholatnya kok sering ditinggal, kok rezekinya lancar, hati-hati. Hati-hati. Kita ini sholat sering kita tinggal, kok rezeki kita lancar, lah ini istidraj. Sekarang enak, tapi suatu saat pasti kita akan menemukan musibah. Yang suka merentenirkan uang, dan ini ternyata masih banyak. Ulun heran juga, di kampung-kampung ternyata masih banyak. Walaupun ya kita ini kadang mereka ada yang terang-terangan, ada yang sembunyi-sembunyi, ya. Jadi minjamkan uang 1 juta nanti kembali 1.100.000, meminjamkan uang 5 juta nanti kembali 5.300.000, 5.500.000, minjamkan uang 10 juta kembali 11 juta. Dan ini di kampung-kampung masih ada. Yang rata-rata korbannya ya pian-pian ini korbannya, ya.
Yang anehnya ini kok dipinjami 1 juta, nanti disuruh bayar, biasanya 1 juta itu dibayar berapa bulan? Sebulan. Nanti seminggu berapa? 300 kali 4 berapa? 1,2 Masya Allah, sebulan 200.000. Ini orang kalau menghutangi 100 orang berarti dapatnya berapa? 200 kali 100 berapa duitnya? Sugih orang rentenir itu. Mau pian? Yuk kita kerjasama. Ya Allah. Loh, yang seperti ini tuh ada. Nanti mengatasnamakan koperasi simpan pinjam. Yang menawarkan orangnya bungas, ganteng bungas, tapi ini adalah iblis yang bercelana dan berpakaian rapi. Ya, artinya bukan orangnya, tapi di dalamnya ini loh. Masya Allah, hati-hati. Orang seperti itu merasa tenang-tenang. Kami membungakan uang, kami merentenirkan, kami rentenir, tapi alhamdulillah rezeki lancar. Nah, aku pakai bulang berarti menunjukkan sudah haji. Bangga dengan bulangnya, gelangnya, Masya Allah. Ya, tapi usahanya seperti itu, minjamkan uang sekian nanti balik sekian. Yang anehnya itu kita masyarakat kita ini mau gitu minjem itu. Karena merasa nyaman, kada usah pakai jaminan, syaratnya cuma yang penting KTP, langsung cair dana. Yang lebih unik lagi datang orang, tiba-tiba Ustaz saya ketipu. Kenapa? Katanya ada pinjaman online di SMS orang, perlu dana 5 juta sampai 500 juta, syarat mudah. Ya ini, ulun juga sering dapat tuh. Akhirnya dia ini ditelepon, oh iya Bu, untuk mencairkan uang 5 juta pian kirim saat 200.000 misalkan, uang dikirim hilang, nomor telepon nggak bisa lagi. Ya, ada lagi yang ketipunya luar biasa, hampir 3 juta untuk mengeluarkan uang, katanya 50 juta perlu uang 3 juta untuk administrasi. Hati-hati yang usahanya kayak itu merasa ini nyaman, aku sehat-sehat walafiat, aku haji juga, aku bisa umroh setahun 2 kali 3 kali. Itu anak-anakku juga ada yang sekolah di pesantren, tapi untungnya anaknya gak ada di Anwaha, ada. Ini repot uang syariah, nanti dapat uang kayak gini nih repot juga, panas juga nih Anwaha nih. Itu anakku juga, Masya Allah, itu anakku bisa sekolah di pesantren, bahkan ada yang hafal Quran. Itu nikmat yang sekarang ada, itu adalah istidrat. Kata Allah, nanti ketika mereka sudah merasa puas, merasa wah luar biasa, merasa aman, tiba-tiba fa'akhadnahum, maka mereka nanti akan Allah ambil itu semuanya, enggak orangnya, hartanya, tiba-tiba habis sama sekali. Dan ketika saat itu maka mereka itu akan apa? Faidahum mublisun. Mublisun itu artinya orang yang putus asa, menyesal. Ya Allah, kenapa dulu aku merentenirkan uang, kenapa aku dulu bungakan uang, kenapa aku. Itu namanya istidrat. Jadi hati-hati. Hati-hati. Kita berusaha pengen mendapatkan rezeki yang mudah dan berkah. Bukan rezeki yang mudah tapi kada berkah. Itu mudah, rezeki yang rentenir itu mudah loh. Pian punya uang modal 10 juta, pian hutang-hutangkan dengan cara seperti itu, nggak usah lama-lama, nanti 1 tahun pian bisa nukar mobil. Tapi mobil itu Allah, penglihatannya aja itu mobil, padahal itu adalah mobil itu mengantarkan pian ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Pian usaha seperti itu, kelihatannya rumah pian bagus, tapi rumah itu adalah nanti akan menjadi api yang akan bakar pian. Kelihatannya pian bisa jalan-jalan kemana-mana, jalan kan. Hakikatnya pian jalan bukan rekreasi ke tempat ini, tapi hakikatnya pian jalan menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kelihatannya pian makan enak, tapi hakikatnya itu bangkai-bangkai makanan-makanan di neraka yang pian makan. Silahkan mikir. Jadi jangan merasa kita ini maksiat, hidup nyaman, maksiat kada sholat rezekinya lancar, ya, minum-minuman keras rezekinya lancar, jadi bandar narkoba, diisi mobil hidupnya lancar, korupsi hidupnya lancar. Oh, jangan kira. Kalau Allah berkehendak nanti sebentar aja habis semuanya. Pian lihat mana orang yang maksiat kemudian hidupnya nanti penuh dengan kenikmatan yang hakiki, enggak ada. Ya, kalau enggak di dunia, di akhirat nanti mereka akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ulun ulangin lagi, penyebab rezeki itu susah, hanya satu aja. Apa itu? Maksiat yang kita lakukan. Maka dari itu mari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat, perbaiki diri,
Kok misalkan kita ini suka nyambati orang, rezeki lancar juga bahaya itu, hati-hati itu. Ya, nanti datang ke sini nyambati orang, datang ke sini nyambat orang, ini nyambat orang. Pokok kemana-mana kerjaannya hanya ngomongin orang. Tapi rezekinya lancar, masya Allah. Ya, rezekinya lancar, anaknya pinter-pinter, itu hati-hati juga tuh. Pokok apapun dosa yang kita kerjakan, kita ini rajin melakukan dosa, rezeki kita lancar, berarti kita ini sedang dikasih tipu daya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bahasa Arabnya atau yang istilah Al-Qur'an adalah istidraj. Yang istilah hadis istidraj. Fa innama hiya istidraj. Hati-hati. Fa innama huwa istidraj. Maka dari itu perbaiki diri. Kalau kita menemukan diri kita ini kok Allah kasih kemudahan rezeki, tapi kita ini ahli maksiat, berarti ini istidraj. Kalau kita dikasih nikmat oleh Allah berupa rezeki, dan kita selama ini berusaha taat, berusaha meninggalkan maksiat, dan Allah kasih kemudahan rezeki, lah itulah rezeki yang sebenarnya, rezeki yang akan bisa mendatangkan keberkahan untuk pian. Allah akan jadikan keluarga pian sakinah, mawaddah, warahmah. Pian makankan ke anak-anak pian akan menjadi anak yang solih solihah. Insya Allah pian gunakan itu untuk apapun berkah. Pokok kalau rezeki itu Allah berikan kepada seseorang, dan orang itu adalah ahli ibadah, orang itu adalah orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah, berarti rizki itu adalah rizki yang berkah, bukan istidraj. Ya, dan semoga Allah jadikan kita semuanya orang-orang yang seperti itu. Amin. Makanya setiap hari Senin kita baca kitab Kaifa Takunu Ghaniyan, itu alasan ulun itu. Ulun pingin pian itu sugih, tapi sugih yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, sugih tapi kada diridhoi Allah, apa untungnya? Apa untungnya? Makanya pian harus jadi orang sugih berataan, tapi sugih yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sugih yang hanya untuk pamer-pamer. Ya. Kenapa kada mau pakai jilbab? Lebih senang pakai bulang. Kalau pakai jilbab kalungnya kada kelihatan. Kalung yang kayak rantai kereta api itu kada kelihatan. Ya. Jadi sebagian orang ada yang kayak itu. Jadi kada berbulang karena nanti kalungnya kada kelihatan. Masa kalau jilbab kan harus, kalau kerudung yang hanya menutupi sampai sini, ini bukan syar'i itu. Jadi harus di bawah dada di sini. Ya. Kalau sudah pakai seperti itu kalung kada kelihatan lagi Bu Haji deh. Bu Haji. Jadi Bu Haji ini kadang nggak pede pakai bulang, itu tadi. Nggak pede pakai jilbab karena kalungnya kada kelihatan. Ya, jadi pengen itu kalungnya kelihatan, yang besar-besar tuh kelihatan. Apalagi ada yang kalung yang nanti apa namanya itu? Segini nuh bulat, wah masya Allah, bangga, ada berliannya tengah tuh, orang silau dari jauh, bangga, masya Allah, luar biasa. Sugih hanya untuk itu, apa untungnya gitu loh. Ya, kalau sudah pakai baju dikit-dikit, nah gini, kenapa gelangnya nih supaya kelihatan? Astagfirullahaladzim, cincinnya banyak. Itu apa untungnya gitu? Apa untungnya? Ketika kita kaya hanya seperti itu tuh apa untungnya? Kita ingin kaya, masjid ini bangun sumbang 20 juta. Pesantren bangun sumbang 2M. 2M. Ini panti asuhan perlu bantuan sumbang 500 juta. Ini ada orang perlu bantuan, kasih. Ini ada orang kasih. Nikmat itu orang sugih kayak itu tuh. Nikmat. Apalagi yang masih punya orang tua. Pokok sugih pertama kali yang akan dilakukan mengajikan orang tua. Orang tua jangan didaftarkan, oh sudah tahu orang tuanya umurnya ini udah 60. Didaftarkan haji reguler. Nunggu 18 tahun. Ini anak kurang ajar. Orang anaknya sugih. Anaknya sugih, mobilnya bagus. Mobilnya itulah harganya berapa itu? Mobilnya harganya itu hampir 1M. Mobilnya bukan hanya satu lagi, duitnya banyak. Ini masya Allah, suami istri ini kemana-mana, jalan-jalan kemana-mana, ngomong dengan bangganya, ngomong sama ulun, alhamdulillah Ustaz, ya, ulun sudah daftarkan abah sama mama haji. Akhirnya ulun nyeplos ngomong, haji apa Haji? Haji reguler. Dalam hati, bungul ini anaknya, dasar anak durhaka. Akhirnya ulun gaya, kenapa Haji? Pian daftarkan reguler, ya Allah, mama pian abah pian tuh umur berapa? Mungkin sekitar 60, ya Allah, dasar memang ya itu BUN. Apa susahnya ini daftarkan abah pian tahun depan haji?
Ini sudah ulun daftarkan haji plus. Pokok pian siap-siap tahun depan haji. Biar ulun kada diisi mobil sementara. Biar ulun kada diisi mobil yang bagus sementara kada apa-apa lah. Ini yang ada alhamdulillah. Yang penting pian bisa haji plus. Ulun ini pengen melihat pian-pian tuh sugih-sugih yang kayak itu. Jangan sugih tapi masih perhitungan sama orang tua, ini lain sugih yang berkah. Pokok kalau ada anak sugih kok masih perhitungan sama orang tua, ini berarti menandakan ini harta anak ini kada berkah. Ya, mau ngasih orang tua aja masih izin, kena ulun izin sama mamanya di rumah. Artinya sama istrinya, ya Allah. Ada apa yang seperti ini nih? Ulun kada mau pian sugih kayak itu. Lebih baik pian miskin semiskin-miskinnya daripada sugih tapi sugihnya pian tuh kada berkah. Makanya kita ngaji nanti itu kaifa takunu ghaniyan, bagaimana kita kaya yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lain kaya berkah dengan kaya kada berkah. Kalau kaya berkah itu Masya Allah, kita melihat ada orang susah itu nggak tega. Jadi mudah itu loh. Punya uang sekian juta itu mikir buat apa. Kalau orang itu punya kaya hanya mikir, dilihat rekeningnya, dilihat di HP-nya, alhamdulillah ini saldo sekian nambah, besoknya lagi dilihat nambah ratusan miliaran, dilihat apa untungnya coba. Tapi ketika pian punya uang, pian lihat mana ada misalkan di kampung ini yang kada mampu, yang rumahnya kada layak huni. Loh, ada loh orang yang sampai sekarang tuh belum punya listrik. Pernah enggak pian-pian yang sugih-sugih nih mikir, aku nanti insya Allah kalau ini nanti dapat untung, ulun berusaha ini berujung, nanti ulun niatkan untuk masangkan listrik ke orang itu. Coba pian cari di kampung-kampung, adakah rumah-rumah orang yang sampai sekarang belum listrik? Di Martapura itu ada seorang syarifah lagi. Dulunya rumah itu buruk, sudah diulahkan rumah orang, alhamdulillah. Tapi sampai sekarang tuh listrik belum ada. Coba itu rumah syarifah nih. Atau mungkin bukan syarifah pun, Masya Allah, pian pasangkan. Masya Allah, luar biasa. Ulun semalam ke Palangka ketemu sama seorang ustadz lulusan Pamangkih. Sugihnya luar biasa. Pokok sugihnya luar biasa. Ulun salut dengan ustadz ini. Dulu yang diraha, setumat ngambil berkah di Pamangkih. Setelah itu lamar jadi PNS, jadi buka usaha, lancar, PNS-nya dilepas. Kenapa? Gajinya nggak seberapa katanya. Ya. Jadi sidin ulun lihat bagaimana, sengaja ulun nanya apa sih resepnya gini. Jar sidin, ulun ini bisa kayak ini dengan sebab doanya orang banyak. Dermawannya luar biasa memang. Jadi suka bantu orang. Orang tuh kalau dikasih uang kan, dikasih bantuan kan doa. Semoga pian rezekinya lancar lah. Itu yang kita harapkan tuh. Sidin berkisah itu ulun teringat ada Kiai Mahfud Sobari yang sering ulun kisahkan juga. Sidin itu sebulan dari usaha, sebagian usahanya aja 6 sampai 7 miliar pemasukan. Jadi jar Sidin ini, saya mendapatkan uang sebanyak ini setiap bulan, apakah untuk saya? Enggak. Nah, jadi Sidin kisahkan, janda tua yang diperhatikan Sidin sekian ratus, yatim yang diperhatikan Sidin sekian ratus, pesantren yang dibantu Sidin sekian, terus fakir miskin yang dibantu Sidin sekian, syaraif, sarifah atau habib-habib yang dibantu Sidin sekian. Masya Allah, luar biasa. Begitu juga Abu Yazid Muhammad Alwi Al-Maliki, itu juga sama, fakir miskin sekian, anak yatim sekian, habaib atau syarifah sekian. Nah ini loh orang kaya yang seperti ini yang kita inginkan. Kita ini pengen menjadi orang yang kaya, tapi kaya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kaya hanya sekedar kaya-kayaan. Ya Allah, bangga-banggaan dengan mobil, bangga-banggaan dengan rumah, bangga-banggaan dengan tabungan yang banyak, perhiasan yang banyak. Coba pian renungkan baik-baik, pian berisi perhiasan di rumah sekilo itu buat apa coba? Yang sekilo itu lah yang di rumah itu, nanti nyampe rumah pian buka kotaknya itu, pian buka, ya Allah, iya, buat apa itu? Gak ada yang bisi ya. Jadi ulun heran, kadang sekilo, ada yang 2 kilo, ada yang 5 kilo, perhiasan 5 kilo, buat apa coba? Buat apa coba? Buat apa? Pian pakai semua kadang mungkin,
Pian diisi kalung 5, masa pian pakai semua? Hah? Cincin 10 pian pakai semua, jari gelang pian pakai semua, kan nggak mungkin juga kan? Artinya apa gitu loh? Apa yang seperti itu apa? Masya Allah. Ya, pokok kalau kekayaan itu kada disertai dengan ridho Allah, wah itu bala dah, wabak. Yang ada malah nanti itu akan menjadi musibah untuk kita dan keluarga di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulun berharap pengen sama-sama kita berusaha minta kepada Allah agar Allah jadikan kita ini orang yang sugih. Kok misalkan Allah takdirkan jadi orang sugih yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan kita menjadi orang yang sugih tapi jauh dari Allah. Sugih tapi jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Islam tidak melarang kita untuk kaya, tapi Islam sangat benci dengan orang kaya yang tidak sadar apa tujuan Allah menjadikan dia sebagai orang kaya. Ya, jadi jadilah orang kaya tapi kaya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah jadikan kita semuanya seperti itu. Hadirin al-hadirat wal ummahat wal akhwat rahimakumullah. Itu tadi sedikit tentang penyebab seseorang itu rezekinya susah. Maka dari itu, mari sama-sama kita renungkan baik-baik dosa apa yang sudah kita lakukan sehingga Allah Subhanahu wa taala kasih susah, hidup yang penuh dengan susah, kesusahan yang luar biasa, sampai buat makan aja susah. Ya. Buat makan aja susah. Maka dari itu, perbaiki diri, tinggalkan maksiat, taubat, tinggalkan maksiat, perbanyak istighfar, perbanyak sholawat. Dengan cara seperti itu maka luar biasa. Ya, jadi ulun juga banyak alumni Darul Rugoh itu. Jadi sekian ribu alumni itu banyak yang jadi pengusaha. Jadi ketika kita para pengusaha alumni Dalwa yang dikumpulkan dalam komunitas, suatu komunitas HIPMEN namanya, himpunan pengusaha alumni Darul Rugoh wa Dakwah. Ya, bulan yang dipilih oleh Nabi, saat atau jam yang dipilih oleh Nabi ketika sidin nikah. Ya, nah kita ikuti Nabi. Kita nggak boleh mengatakan, oh ini hari ini buruk, nggak boleh kita mengatakan, oh ini hari ini kada baik, kada. Semua hari baik. Ya, cuma di sini dikatakan yustahabbu. Ya, yustahabbu an yatazawwaja fi Syawal. Musibah Ramadan nikah itu. Oh, ngambil berkah Ramadan nikah nggak apa-apa, khair insyaallah bagus. Tapi masalah nanti kalau sampai kumpul berhubungan suami istri di siang Ramadan, ini yang berat. Makanya ulun kadang melihat nikah Ramadan, wallah ini kuatkah ini? Kuatkah nggak kumpul ini? Kuatkah? Yang paling baik apa? Syawal. Ya, nah, silahkan direncanakan yang mau nikah, yang mau nikahkan anak, nah Syawal ambil. Ya, ngambil berkahnya pernikahan Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah di bulan Syawal. Ya, di bulan Syawal. Kayak apa Ustaz? Jodohnya belum ketemu, ya sudah, rencanakan dulu lah itu. Sambil doa, banyaki doa, minta sama Allah, nanti ketemu juga nih jodohnya. Qala al-Imam Nawawi wa qasadat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bi hadzal kalam radda ma kanatil jahiliyatu alaih. Jadi Sayyidah Aisyah itu mengatakan ini salah satu tujuannya karena pengen menolak pendapat orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah dulu, orang Arab jahiliyah, mereka itu anti nikahkan anaknya di bulan Syawal. Dan sebagian daerah itu kayak itu juga, kada mau nikahkan anak di bulan Syawal. Kenapa? Kada baik katanya. Loh, justru Syawal ini baik, makanya Nabi menikahi Sayyidah Aisyah di bulan Syawal. Kumpul sama Sayyidah Aisyah di bulan Syawal. Artinya menandakan Rasulullah ini pengen menolak pendapat sebagian orang jahiliyah masa lalu yang mana mereka itu mengatakan enggak boleh nikah di bulan Syawal. Ya, jadi enggak ada dalilnya bulan ini enggak boleh nikah, itu enggak ada dalilnya. Kalau orang Jawa yang enggak boleh nikah itu apa? Apa? Muharram, bulan Suro enggak boleh nikah. Saya itu dulu pernah debat sama abah saya. Debat sama abah ulun tuh. Ulun nanya, "Bah, kenapa kok orang Jawa itu enggak mau nikah di bulan Suro katanya. Muharram. Kata abah, itu Nyi Roro Kidul lagi berkunjung di pantai selatan. Kata abah, itu kata orang.
Kata orang kayak itu, makanya nggak ada orang yang niru-niru nih Nyi Roro Kidul dengan pakaiannya. Kan pengantin itu kan kayak Nyi Roro Kidul pengantin. Orang Jawa itu kan pakaiannya kayak itu. Ya, nanti marah Sidin kan ya. Ya Allah. Ini apa ini jahiliyahnya ala jawiyahnya. Ya? Kata Abah seperti itu. Tapi Abah ini berusaha bawa orang kampung, kayak apa caranya mereka mungkin takut ya, tapi pelan-pelan kita nasihati pelan-pelan. Lah ulun bilang, "Bah, kenapa enggak pian sampaikan? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa nikah mau bulan Muharram atau apa, enggak apa-apa." Nah, orang kampung nanti yang enggak terima, ya. Kadang orang kampung nanti enggak terima, takut nanti akan terjadi ini. Enggak ada seperti itu, enggak ada. Pokok nikah di bulan apapun sama. Cuma kalau pengen berkahnya banyak di bulan apa? Syawal, ya. Di bulan Syawal. Kemudian kalau hari gimana? Hari yang baik di hari Jumat. Hari yang baik di hari Jumat. Terus waktunya kapan? Waktunya yang baik itu sebelum sholat Jumat atau pagi Jumat. Pagi Jumat, jangan batas subuh, jangan. Bukan pagi berarti batas subuh, enggak. Jadi setelah isyraq, jarak sekian jam, mungkin jam 7, jam 8, itu yang bagus tuh. Ya, jadi pagi Jumat itu waktu yang paling baik. Semuanya baik, tapi berkahnya insya Allah lebih daripada yang lain. Itu di hari Jumat sebelum sholat Jumat, pagi Jumat kalau bisa, ya kalau bisa. Pokok hari Jumat, kok nggak bisa pagi, ba'da Jumat, ya ba'da Jumat. Ulun dulu hari Jumat, ba'da Jumat, karena pagi nggak memungkinkan, hanya ba'da, ngambil berkahnya hari Jumat. Jadi ini bagus itu. Kemudian tempatnya mana yang baik untuk akad nikah? Tempat akad nikah yang paling baik ada fil masjid, bukan di KUA. Tolong didengarkan, bukan di KUA. Tapi yang baik di mana? Di masjid. Wah, ini orang KUA ada orang ini. Ya. Artinya kan bisa kan? Itu petugas KUA pian minta untuk datang ke masjid menghadiri pernikahan anak pian. Hah? Jadi tempat yang paling bagus di masjid. Berarti tidak boleh di selain masjid? Boleh. Di rumah kah? Boleh. Di mana? Di KUA? Boleh. Tapi yang bagus itu di masjid. Dengan syarat di situ tidak ada fitnah, ikhtilat, campur laki-laki perempuan. Jadi yang paling bagus tempat di masjid. Jadi akad yang paling bagus dilaksanakan di masjid. Laksanakan di masjid. Kenapa di masjid? Masjid itu kalau dulu zaman Nabi memang pusat sentral kemaslahatan kaum muslimin, semuanya diatur di dalam masjid, ya. Kan nikah itu enggak harus, jadi perempuannya enggak usah dibawa ke masjid. Biar itu pengantin laki-laki, wali, kemudian saksi sama tamu-tamu laki-laki. Kalau misalkan ada tamu perempuan, dikasih dihalati. Ini khusus tamu perempuan, ini khusus tamu laki-laki. Ya, walaupun kada besatir, yang penting kada campur, supaya ini masjid soalnya. Kita jaga masjid. Masjid. Dan juga pengantin perempuan ya kada harus di situ. Kalau misalkan di situ pun itu tadi sama tamu perempuan, jadi nggak campur. Di masjid ada ahsan. Jadi paling bagus di masjid, ya. Yustahabu an ya'kida fil masjid li'annahu ada'a ilal i'lan lihusulil barakatil makan, karena untuk mengambil berkahnya tempat, ya. Tapi itu tadi dengan syarat jangan terjadi fitnah, ikhtilat, campur laki-laki perempuan, tamu laki-laki perempuan dicampur di masjid, ya, enggak baik seperti itu. Tetap di masjid, akadnya di masjid, nanti rame-rame di rumah, ya. Di rumah. Masya Allah. Di sini dikatakan a'linu hadan nikah. Rasulullah bersabda a'linu hadan nikah. I'lankan pernikahan ini. Jadi kalau kata Nabi, nikah itu disiarkan. Ya, disiarkan. Waj'aluhu fil masajid, kata Nabi. Dan jadikan akad nikah itu prosesnya di masjid. Wadribu alaihi biddufuf, dan pukullah terbang, ya, di acara pernikahan. Makanya kadang pengantin itu diarak sambil baca tola'al badru alaina. Itu memang Rasulullah wadribu alaihi biddufuf. Lah terus kayak apa? Kalau pendapat ulama yang mengatakan di masjid kada boleh memukul terbang,
Nah, tapi ada pendapat yang memperbolehkan, ya, seperti apa namanya, Ibnul Malik, beliau mengatakan boleh, nggak apa-apa, terbangan di masjid untuk pernikahan pun nggak, misalkan kok terpaksa nggak apa-apa. Cuma kan kebanyakan kan ketika keluar nanti menuju pengantin perempuan baru diarak dengan menggunakan dufuf. Itu memang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang mengakadkan siapa yang baik? Yang paling baik itu malah justru orang tuanya sendiri, abahnya, ya, bukan orang KUA. Ini KUA terus nih, ya, nikahnya di KUA, yang menikahkan orang KUA, nikahkan suami pian suruh nikahkan anak pian. Kalau kada bisa baru, ya, atau mungkin mengambil berkahnya para habaib, ada habib suruh nikahkan habib. Ada guru suruh nikahkan guru, ya. Jadi seperti itu. Kalau bisa orang tuanya. Kalau misalkan pengen ngambil berkah guru, gurunya. Kalau pengen ngambil berkah habib, ada habib suruh nikahkan. Makanya kami di Dalwa itu kalau udah acara besar, nah banyak yang nikah. Ada kadang ada 8, ada 10, ya. Yang nikahkan siapa? Abuya, dulu almarhum Habib Husain Putlot, Habib Husain Assegaf, Habib Fulan nikahkan. Ngambil berkah. Ngambil berkah. Dan ini bisa pian amalkan. Jadi kalau nikahkan ambil bulan Syawal, harinya ambil hari Jumat, saatnya pagi Jumat, ya. Kemudian tempatnya di mana? Di masjid terdekat aja, masjid terdekat. Ulun sering di Bogor itu kalau acara di Bogor suruh nikahkan orang, rata-rata apa di masjid, rata-rata di masjid. Kecuali kalau memang ada peraturan pokok nikah harus di KUA, titik. Siapapun harus di KUA. Dari pemerintah nggak boleh nikah di masjid atau di rumah, pokok harus di KUA, seperti itu. Tapi kan enggak, orang KUA itu ngasih pilihan kok, yang bisa di rumah, tapi nanti mungkin ada apalah persyaratannya, ikuti aja sudah, ya. Bisa kok di masjid, ikuti aja. Artinya yang baik itu di masjid, ngambil berkahnya masjid, ngambil berkahnya apa namanya, hari Jumat, ngambil berkahnya bulan Syawal sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi itu beberapa hal yang berkaitan dengan waktu akad dan tempat untuk akad. Kemudian apa yang kita ucapkan ketika kita ini datang ke acara pernikahan, itu juga ulun sering sampaikan, cuma orang ini nggak paham-paham. Kita itu dianjurkan mendoakan orang yang baru menikah. Atau misalkan pian datang acara pengantinan itu, ketika pian datang ketemu pengantinnya, apa yang pian baca? Nah, ini ada ajaran dari Nabi. Jadi ada acara dari Nabi. Bahwasanya di sini 5 warada an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anan nabiyya idza rafa'a insanan tazawwad qala barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Lagunya Maher Zain. Jadi doa itu pian baca kalau pian menghadiri acara nikahan. Nanti kan pian ini orang tuh sibuk HP. HP datang pengantinnya selfie sama pengantin. Lebih sibuk foto-fotonya daripada mendoakan pengantinnya. Pengantin tuh perlu doa dari kita. Coba ini undangannya misalkan 100 orang mendoakan, masa enggak ada satupun yang diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ini harus paham doa apa sih yang kita baca untuk pengantin itu apa. Ulun bacakan bahasa Arabnya, kalau pian nanti kada bisa, kada apa-apa pakai bahasa Indonesianya. Doanya apa? Barakallahu lakuma. Kalau kita berhadapan kepada keduanya, maka kita mengatakan barakallahu lakuma, yang pertama. Wa baraka alaikuma, yang kedua. Wa jama'a bainakuma fi khair, tiga doa aja. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kok kita ketemu hanya ke pengantin laki-lakinya, maka kuma diganti ka. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fil khair. Tetap bainakuma, yang diganti hanya barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Kalau kita ketemu sama perempuannya, pengantin perempuannya, barakallahu laki
wa baraka 'alaiki wa jama'a bainakuma fi khair. 3 doa dari Nabi. Ya. Apa artinya? Yang pertama, barakallahu lakuma. Semoga Allah berkahi pian berdua dalam keadaan bahagia. Artinya dalam keadaan penuh dengan kesenangan, diberkahi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih nikmat tambah baik, dikasih sugih tambah baik, dikasih nikmat Allah, nikmat, dikasih nikmat tambah baik, tambah baik, tambah baik. Itu namanya barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Dan semoga Allah berkahi pian ketika pian dalam keadaan susah. Susah pun susah yang membawa kita tambah baik. Dikasih miskin tambah baik, dikasih sakit tambah baik. Kok misalkan Allah, kita nikah, ada orang nikah lama belum punya anak, tambah baik? Enggak ada. Tambah buruk enggak ada. Enggak ada yang istri menyalahkan suami, suami menyalahkan istri. Enggak boleh loh. Orang nikah lama sampai 15 tahun, 20 tahun enggak punya anak, istri nyalahkan suami, suami nyalahkan istri. Ini enggak boleh. Suami nyalakan istri, enggak boleh. Istri nyalakan suami, enggak boleh. Makanya kita doakan ini orang yang baru nikah, barakallahu alaikuma, wa baraka alaikuma, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Dan semoga Allah berkahi pian dalam keadaan susah pun masih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok misalkan ada masalah, berkah, dikasih sakit sama Allah, tambah baik. Artinya berkah itu tambah baik. Kok misalkan belum dikasih anak, sudah 15 tahun, 20 tahun yang nikah belum, tambah baik. Ya, wa jama'a bainakuma fi khair. Yang ketiga, wa jama'a bainakuma fi khair. Dan semoga Allah kumpulkan pian berdua dalam kebaikan. Kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia baik, akhirat baik. Semoga Allah kumpulkan pian dunia sampai surga. Cinta sehidup sesurga, bukan sehidup semati. Kalau sehidup semati itu nggak ada orang lakinya meninggal terus bininya umpat ke kuburan, masuk ke kuburan, nggak ada. Atau sebaliknya nggak ada. Jadi ini doa tolong dihafalkan, dibaca ketika pian hadir pengantenan, pian berdiri di depan pengantin, doakan. Apa doanya tadi? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Indonesianya yang pertama, semoga Allah berkahi pian dalam kebaikan, semoga Allah berkahi pian dalam kenikmatan. Ya, yang pertama, semoga Allah berkahi pian dalam kebahagiaan. Semoga Allah, yang kedua, semoga Allah berkahi pian dalam kesedihan. Artinya dalam keadaan susah itu masih berkah. Jadi miskin tapi harmonis keluarganya. Ya, makan sepiring berdua karena nggak punya piring lain. Sepiring berdua karena nggak ada piring lain, piringnya satu itu aja. Jadi makan berdua terus, ya, suap-suapan, ya. Kalah itu yang rumahnya mewah, megah-megah, meja makannya aja harganya ratusan juta, kalah. Ya, dengan suami istri yang ya Allah kemana-mana pakai sepeda tinjak, tapi yang perempuannya nempel kayak perahu. Jadi itu namanya berkah. Itu doa yang kedua. Semoga Allah berkahi pian dalam keadaan yang kurang nyaman, maksudnya kesedihan pun masih, keadaan nyaman pun masih berkah. Yang ketiga, semoga Allah kumpulkan pian berdua dalam kebaikan. Misalkan pian nanti, semoga Allah berikan keberkahan, Allah berkahi pian dalam kebaikan, Allah berkahi pian dalam kesedihan, Allah kumpulkan pian berdua dalam kebaikan. Doa, intinya doakan berkah untuk kedua mempelai, ya. Itu jangan ditinggalkan, jangan hadir sekedar hadir, tapi kita mendoakan, ya. Kemudian juga ini yang calon istri atau pian punya anak laki-laki, ajarkan. Ulun juga sering berkali-kali ulun ajarkan ini, tapi kok ternyata masih banyak yang belum mengamalkan. Kenapa nggak diamalkan? Padahal ini luar biasa. Jadi ketika setelah akad itu minimal, kalau bisa setelah akad tuh sholat 2 rakaat, sholat berjamaah, sholat sunnah mutlak. Jadi sholat 2 rakaat, ya, sholat 2 rakaat. Suami jadi imam, istri jadi imam. Kemudian nanti suami itu tangan kanan letakkan di ubun-ubun istri, tangan kiri diangkat, doa. Ini sudah kita sampaikan di mana-mana, tapi kok enggak, atau mungkin sudah keasyikan, sudah baru, udah nikah, udah halal, udah enggak ingat dan seperti itu.
Padahal ini Masya Allah ini berkahnya. Ya, berkahnya luar biasa. Jadi setelah akad itu nanti yang suami meletakkan tangannya di ubun-ubun istri. Letakkan pas posisinya di sini. Letakkan seperti ini, kemudian yang kiri diangkat, kemudian doa. Doanya apa? Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairama jabaltaha alaih. Ya. Wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Bahasa Indonesianya aja. Kalau bahasa Arabnya pian susah menghafal. Jadi bahasa Arabnya Allahumma inni as'aluka khairaha. Ya Allah, ulun minta kebaikan perempuan ini. Wa khairu ma jabaltaha alaih, dan kebaikan sifat yang pian berikan kepada, yang pian berikan atau pian pastikan atau pian berikan, anugerahkan kepada perempuan ini. Jadi minta kebaikan perempuan ini. Akhirnya sifat-sifat baiknya itu keluar berataan. Sifat baik yang Allah berikan kepada perempuan ini keluar semuanya. Yang enak siapa kalau perempuan itu baik? Suaminya. Ya, suaminya. Keluar semua kebaikan. Yang berikutnya, wa a'udzubika, dan ulun berlindung denganmu, berlindung kepadamu, min syarriha, dari keburukan perempuan ini, wa syarri ma jabaltaha alaih, dan keburukan semua sifat-sifat yang engkau berikan kepada perempuan ini, yang ada pada perempuan ini. Ya, akhirnya apa? Itu semua sifat buruknya itu kalau kepada suami nggak keluar. Jadi sama suami nggak keluar. Kalau pian merasa Ustadz berarti ulun ini gara-gara dulu kada dibacakan sama abahnya nih, makanya sifat buruk aja yang keluar nih. Nah nanti bulik nah pian bah sini bah tangan pian bah. Bacakan doa. Jadi doa ini juga diajarkan oleh para ulama. Itu ba'da akad. Ba'da akad didoakan seperti itu. Masih banyak lagi sebenarnya, masih banyak lagi. Itu ada doa-doa seorang suami ngecup kening istrinya. Kalau ini bukan hanya sekedar waktu pengantin baru, tapi sering-sering. Yang minimal masa seminggu sekali nggak pernah. Pian dikecup kada kening. Ulun ngomong gini ada yang baper ya. Ulun selama nikah 15 tahun kada suara dicium Ustaz. Jadi itu ada doa khusus ya, seorang suami mencium keningnya istri sambil baca doa. Ya, sambil baca doa. Masya Allah. Ini seharusnya ngaji ini bapak-bapak seharusnya ngaji ini. Ya, biar bapak-bapaknya paham. Jadi itu ajarkan anak-anak pian, ajarkan setelah nikah, suruh mengamalkan tadi itu, memegang kepala, mendoa, yang doa suaminya. Ya, yang doa suaminya. Ulun biasanya kalau nikahkan orang, nanti ulun suruh tuh kayak itu. Kalau kada memungkinkan sholat ya suruh kayak gitu. Kadang pengantin itu ditanya punya wudu, kada bisa wudu, suruh wudu, nggak mungkin sudah dandan. Ya, jadi sudahlah, nggak sholat nggak memungkinkan, ya udahlah, minimal doa tadi itu. Insya Allah Allah kasih keberkahan. Artinya sifat-sifat istri, namanya perempuan, pian sudah merasakan kayak apa? Perempuan itu susah, ya, susah dalam artian ketika statusnya yang dulunya belum jadi istri sekarang jadi istri, itu harus banyak sabar gitu loh. Kalau sampai keluar sifat-sifat yang kada baik perempuan ini kepada suami, nanti pintu surga itu tertutup. Makanya kenapa orang-orang Arab bahari, bahkan para salaf itu sangat memperhatikan anak-anak perempuan mereka dan menasihati banyak kepada anak-anak perempuan mereka. Kayak apa caranya anak perempuan mereka itu jadi istri yang sholihah semaksimal mungkin. Kenapa? Karena kalau sudah seorang anak perempuan sudah nikah sama seorang laki-laki, maka pintu surganya itu tidak pada orang tuanya, tapi pintu surga perempuan ini sekarang pindah kepada suaminya. Kalau sudah ini sama suaminya kasar, sama suaminya berani, sama suaminya ngomongnya keras, sama suaminya suka mengecewakan hati, apalagi suka menyakiti hati suaminya, berani sama suaminya, bantah suaminya, pintu surga sudah tertutup. Ini kasihan. Nah, maka dari itu
Itu doa itu fungsinya sifat-sifat baik pada diri perempuan. Enggak mungkin Allah ciptakan ini bawaan lahir sifat buruk. Iya memang mungkin, tapi enggak semua sifat itu buruk. Pasti ada yang baik. Enggak mungkin Allah menciptakan kok semuanya sifatnya buruk, enggak mungkin. Lah makanya agar sifat-sifat baik ini keluar, nanti orangnya nerimaan, orangnya sabar, orangnya kada penyarikan, itu keluar semua yang baik-baik. Yang buruk kok misalkan masih ada pun kada ke suami. Pian sebagai seorang istri, pian buruk sama tetangga, mungkin ada masih kesempatan pian untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Pian misalkan kok jahat sama orang lain, mungkin masih ada harapan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika pian sebagai seorang istri kok sudah tidak mendapatkan ridho suami, pintu surga tertutup untuk pian. Naudzubillah. Makanya itu doa itu benar-benar itu doa itu. Benar-benar itu doa kalau diamalkan insyaallah sifat-sifat baik aja yang keluar pada seorang istri ini. Ulun menemukan sama seorang suami cerita sama ulun, Ustaz, ulun si bini ini. Bini ulun tuh kalau sama ulun baiknya luar biasa. Selama nikah ulun kada pernah dikecewakan sama istri. Tapi kalau sama tetangga, ya Allah, tinggal dimanapun ada aja urusan masalah sama tetangga. Artinya sama orang tuh bisa agak penyarikan, pemarahan. Tapi kalau sama suami, subhanallah, nah itu ada yang seperti itu. Nah kita berharap, ya sama siapapun gak ada jahatnya, khususnya sama suami. Pian kalau jahat sama orang, sekali lagi ulun ulangi, pian jahat sama orang, masih ada harapan pian untuk masuk surga. Masih ada harapan pian mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah ridho suami kada pian dapatkan, pian jahat sama suami, nah ini tertutup, naudzubillah min dzalik. Makanya berat, perlu doa khusus, perlu mujahadah, perlu memerangi hawa nafsu supaya bisa melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan pian semuanya untuk menjadi istri-istri yang salihah, istri-istri yang mendapatkan ridho suami. Bagaimanapun suami pian, semoga pian Allah bantu pian semuanya untuk mendapatkan ridho suami pian, sehingga Allah ridho sama pian, sehingga Allah kumpulkan pian dengan Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa kama nawa salafana salih fi mithal hadhihi qiraah. Al-Fatihah. Ini ada amalan fima yutlabu minal a'mal li sur'atil hamal. Ada amalan yang mempercepat kehamilan, ya, terutama bagi pian-pian yang mengharapkan untuk mendapatkan karunia dari Allah berupa anak. Nanti ini banyak, ya, ulun jelaskan secara singkat waktunya. Nanti ulun foto, ulun share di grup WMPA. Silahkan nanti pian lihat ayatnya apa saja, doanya apa saja. Ini secara singkat, ulun baca cepat, yang penting pian tahu. Nanti ulun foto, ulun kirimkan di grup. Yang pertama, jadi mimma yurwa anis salafis salih minal a'malil mujarrabah li sur'atil hamal. Jadi perkara-perkara yang diriwayatkan dari para salaf, para pendahulu-pendahulu kita, ulama-ulama kita bahari yang salih-salih, ya, yang terbukti mujarrab untuk apa? Untuk mempercepat kehamilan. Yang pertama, qira'atu hadzal du'a, ya, membaca doa ini, ya musakhiras samawati wal aradina wa ma bainaha, ya alim ya muhyi ya mumit bihaqqi kaf ha ya ain sad wa bihaqqi ha mim ain sin qaf wa bihaqqi nun wal qalam wa ma yasturun. Wassalatu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma rzuqni dzurriyyatan salihatan tarda biha wa narda biha. Allahumma qanni'na bima razaqtana wa la tatrukni fil ardi biduni khalafin. Jadi doa, ya Allah, jangan engkau tinggalkan aku di muka bumi ini tanpa memiliki keturunan. Doanya seperti ini diajarkan oleh para salaf. Wala tadrukni fil ardi biduni khalafin yadkuruka wa yusabbihuna lak ya mustajibad du'a
ad'uka bi sirrin nabiyil adi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya hu ya man la ilaha illahu la tadarni farda wa anta khairul warithin. Doanya panjang ya. Nah, ini Allahumma salli ala nur wa ahli ya. Jadi ini doa, nanti ulun foto, ulun kirimkan di grup pian lihat, kasihkan ke orang-orang, dan biasakan mulut itu jangan banyak komentar. Pian nikah lama belum punya anak, ini dosa kada? Kada menurut orang ya. Kadang ucapan kita ini kita nggak ngerasa bahwasanya ucapan kita ini buat hati orang sakit. Orang nikah 10 tahun, 15 tahun pian taknya, pian ini nikah udah 15 tahun kenapa belum bisa anak? Ya Allah, kalau itu pian kayak perasaan pian. Hati-hati, jaga mulut. Makanya mulut disekolahkan dulu. Kadang kita ini nanya sesuatu kayak seperti itu, jenguk orang sakit, ya Allah, ulun suah melihat menjenguk orang sakit kayak ini esoknya meninggal. Loh, pian jenguk orang sakit ngomong seperti itu? Ya Allah ya. Makanya kadang mulut kita ini kadang ngomongnya itu sembarangan, nggak mikir, yang dengarkan omongan itu sakit hati kadang. Nah itu dipikirkan. Jadi nanti ulun foto lah, pian kasihkan ke orang-orang, kasihkan aja, dikasihkan, atau pian share di grup-grup. Ini doa untuk mempercepat kehamilan. Kemudian yang kedua ada Ismullahi ta'ala al-musawwir. Kan Allah itu punya namanya al-musawwir, ya musawwir, ya musawwir. Qala ba'dul ulama, sesungguhnya sebagian ulama mengatakan innal aqira, sesungguhnya orang yang tidak bisa berisi anak, idza dzakaratuhu fi kulli yaumin 21 marrah, ketika dia itu menyebutkan ya musawwir itu sebanyak 21 kali, ala saumin, dan dia itu puasa ya, puasa ba'dal maghrib wa qabla al iftar, setelah masuk waktu maghrib, sebelum buka puasa sebanyak 7 kali. Jadi puasa 21 hari ya. Innal akir idza dzakartu fi kulli yawmin 21 marrah ya. Jadi puasa enggak harus 21. Puasa terus baca 21 marrah ya musawwir atau al musawwir atau ya musawwir, ya musawwir, ya musawwir, dibaca 21 kali setelah masuk maghrib tapi belum buka puasa ya. Sudah masuk maghrib tapi belum buka puasa. Puasanya berapa hari? Sab'ata ayyamin, 7 hari. Wa yakunu fitruha 'alal ma, dan buka puasanya air. Nanti buka puasanya air. Kok enggak kurma Ustaz? Lah ini orang ngasih air ya air gitu, jangan nawar. Ya, kayak apa kalau kurma? Ini ulun baca dari kitab ini ya air dah. Ya, puasa 7 hari. Zala ukmuha, maka Allah akan hilangkan kemandulan orang tersebut. Wa yusawwarul waladu fi rahimiha biidznillah taala, Allah akan ciptakan anak dalam rahimnya ya. Dan ini mujarrab, ada mujarrab. Kalau ulun ngasih amalan, kita dapat amalan dari siapapun, modalnya satu, apa? Yakin. Kalau pian kada yakin ya walaupun pian amalkan berkali-kali ya kada yakin. Kalau pengen tahu ini dari kitab apa? Ada kitab Budurus Sa'adah, baru beli kitab ini. Yang bisa baca santri-santri, nah ini beli. Ada banat, nanti beli. Ya, minggu depan kalian pegang kitab ini. Budurus Sa'adah fi bayani ma yutlabu 'inda nikah wal hamli wal maulud wal wiladah. Ya, Budurus Sa'adah menjelaskan tentang perkara yang dianjurkan ketika nikah, ketika hamil, ya. Ini hamil itu banyak amalan, di sini lengkap. Ketika tentang berkaitan dengan nikah, hamil, dibaca apa saja, nanti ketika melahirkan yang dibaca apa, kalau sulit melahirkan, kalau supaya mudah apa, di sini ada. Ya, wal maulud, dan anak yang dilahirkan apa yang dibaca ada di sini. Wal wiladah, dan ketika melahirkan. Ya, pian amalkan. Jadi nanti ulun foto, pian amalkan nanti. Kemudian juga ismullah yang ketiga, ismullahi ta'ala al-mutakabbir, idza tadzakkarahu ya, wa jama'a zaujatahu hamalat biidznillah. Ini agak 18 tahun ke atas. Apa itu? Para ulama mengatakan ismullah, nama Allah al-mutakabbir. Al-mutakabbir, ketika seorang suami mau ngumpuli istrinya,
kemudian baca ini al-mutakabbir, ya, kemudian dia ngumpuli istrinya, maka dengan izin Allah istrinya langsung hamil. Ustadz ulun divonis dokter katanya nggak bisa hamil. Nggak usah dengerin omongan dokter, ya. Makanya kalau misalkan pian dikasih tahu dokter kada wa kada wa kada, nggak usah percaya masalah ini, ya, nggak usah percaya. Kenapa? Nanti pian jadi putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim punya anak umurnya berapa sih, Din? Sudah tua. Tapi kalau Allah berkehendak, nggak ada yang nggak mungkin. Makanya jangan omongan dokter jangan membuat pian itu putus asa. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Ini amalan-amalan kayak ini amalkan nanti, ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir. Qala al-ulama tikraru hadhil ayat, mengulang-ulang ayat ini mujarrabun, sangat mujarrab li husuli dzurriyyati salihah, untuk mendapatkan dzurriyyat yang baik. Kalau pengen dapat dzurriyyat yang baik nih, sering-sering baca ayat ini. Ya, apa itu? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Yang kedua, Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Yang ketiga, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. 3 ayat itu diulang-ulang, sering-sering baca 3 ayat itu, dan yakin dengan berkat ini semua, dengan berkat ayat ini Allah kasih pian kemudahan untuk memiliki anak. Qala al-allama al-habib Musjid Salim bin Hafid bin Abdullah bin Syekh Bakar bin Salim waqad aminal faqir, kata beliau ini kakaknya Habib Umar, kata beliau, aku sungguh telah mengamalkan ini, ya, as-salat kulliha wa ala tartibiha fil mushaf wa hasala lana ma rajauna walhamdulillahi taala. Kata beliau, aku amalkan ini dan alhamdulillah Allah kabulkan keinginan kami untuk memiliki dzurriyyat. Nah, itu beberapa amalan, ya, beberapa amalan, 3 aja itu dia, 4 amalan, nanti ulun foto pian amalkan, ya, dan pian kasihkan ke teman-teman pian, ke saudara-saudara pian yang mereka menginginkan memiliki dzurriyyat yang baik, ya, dzurriyyat yang saleh. Kita minta itu dzurriyyatan thayyibah. Jangan minta, ya Allah ulun pengen banget punya anak. Iya, punya anak tapi nakal, mau pian? Punya anak tapi durhaka, mau? Makanya doa minta sama Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa minta agar dikasih anak, dikasih istri, dikasih anak keturunan yang salih-salihah. Ya, lebih baik yang enggak ada anak daripada punya anak nanti bawa kita ke neraka. Ya, jadi minta terus, minta sama Allah, jangan pernah putus asa sama Allah, dan jaga, tolong kita jaga, sama-sama menjaga perasaan orang, terutama orang-orang yang seperti ini. Jangan kita ini ngomong sesuatu, ya, yang mana omongan nanti ini akan menyakiti hati orang. Kita nanya tentang anak kepada orang yang enggak punya anak. Kita menceritakan kematian kepada orang yang sakit. Kita misalkan membicarakan tentang kesedihan kepada orang yang sedang sedih, jangan. Nah, kita berusaha menjaga lisan, jaga kita punya lisan supaya lisan ini tidak menyakiti perasaan orang lain. Semoga Allah kabulkan segala hajat, Allah mudahkan segala urusan dengan berkat Sayyidina Muhammad, dengan berkat keluarga Nabi Muhammad, dengan berkat sahabat Nabi Muhammad. Semoga Allah mudahkan kita semuanya urusan kita, Allah kabulkan segala hajat kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad salata abdin qallat hilatuhu wa rasulullah wasilatuhu wa anta laha ya ilahana wa anta laha ya ilahana wa anta laha ya ilahana wa likulli karbin adim fafarid ma nahnu fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna wa aqbalna bisirril Fatihah.